Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'ala qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baiklah, kembali ke ayat 33 ya. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashabul qamirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata alakum wali amikum. Mataan mut'atan au masdarun au tamfi'an. Artinya kesenangan. Mataan sebagai kesenangan, gitu ya. Bentuk masdar sebagai maf'ul. Mataan suatu kesenangan. Lakum untuk kamu sekalian, bali amikum, dan juga untuk binatang-binatang ternak kalian. An'am itu bentuk jamak dari na'amin. Wajal ibilu wal baqaru wal ghanam. Bisa berupa unta, bisa berupa sapi, kerbau, bisa kambing. Itu an'am. An'am itu binatang ternak. Ayat ini penjelasan tentang sesuatu yang ada, yang dijelaskan oleh Allah di alam semesta. Ini merupakan kesenangan lakum untuk kamu sekalian, untuk manusia. Semua ini kesenangan. Wali an'amikum, dan juga kesenangan untuk binatang-binatang ternak kalian. Mungkin ada tanda tanya kok tiba-tiba ayatnya begitu. Ya tidak tiba-tiba sebetulnya, karena di ayat sebelumnya sudah ada keterangan ya. Di ayat sebelumnya itu bisa kita lihat dari ayat berapa ya? Dari ayat 31 aja sudah ada. Bahkan sebelumnya sudah ada. Bal-ardo pada dalika jakaha, dan bumi sesudah itu dihamparkan, artinya bumi dihamparkan. Kemudian akhraja minha ma'aha, dari bumi yang dihamparkan itu keluarlah darinya ma'aha, air-airnya. Dari bumi yang dihamparkan, keluarlah sumber air. Itu ya di ayat sebelumnya ya. Kemudian wama'aha, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sumber air menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi yang terhampar itu. Kemudian wajibala asaha, dan juga gunung-gunung yang dipancangkannya dengan teguh, sehingga tidak mudah terguncang bumi ini. Di bumi yang dihamparkan muncul sumber air, muncul berbagai tumbuh-tumbuhan, kemudian ada gunung yang ditancapkan, dikokohkan di dalamnya.
Untuk apa semua itu dijadikan Allah? Maka alakum balian amikum. Semua itu adalah merupakan kesenangan untuk kalian, dibuat untuk kesenangan bagi kalian, dan juga kesenangan bagi binatang-binatang ternak kalian. Bisa dipahami? Senang kan kita? Kita punya binatang, senang punya kambing, punya sapi, bisa makan rumput-rumput dan lain sebagainya. Nanti beranak, anaknya dijual, udah kecil. Di tukang sawah, sawahnya tumbuh padi, tumbuh jagung, itu apa? Enak-enak lo sampai kan. Ini orang-orang mikir, ini orang berpikir, itu kamu untuk mengenak. Lah kok urip ora enak, wah gitu. Gusti Allah itu kurang apa? Disediakne bumi terbang. Ayo Pak. Mangan gare mangan. Ngombe gare ngombe. Ngising gare ngising. Nguyuk gare nguyuk. Lagi gare lagi. Nek gelem. Apa ya? Ya. Ayo nek ora gelem ora lagi. Enggak. Padahal aslinya lo kue ini boleh ya. Waduh, orang juga bodoh jalan. Bodoh. Betul. Ya salah dewi ya. Bahannya itu sedia. Betul. Ya kan? Al-Quran itu gamblang. Makanya kok orang yang gamblang malah sinau yang orang gamblang, orang jelas. Al-Quran itu jelas. Bayi nanti minal muda, tunduk yang jelas. Rasanya bulan-bulan, tol. Paham ya? Lanjut dong Pak. Enak gitu, cepat. Faidah ja'atit tomatul kubro. Faidah maka apabila, kalau ada idah itu apabila. Pada maka apabila jahat telah datang atau matul kubro, malapetaka yang sangat besar. Maka apabila telah datang malapetaka yang sangat besar, ya, bentuknya ayin nafkatus saniyah, yakni tiupan sangkakala yang kedua, artinya kiamat. Yauma yatadzakkaru insanu masa'a. Maka yauma pada hari itu yatadzakkaru ketika manusia teringat, al-insanu manusia masa'a akan apa yang telah dikerjakannya. Jadi kan tadi dikatakan bahwa bumi dihamparkan, akan dikeluarkan sumber airnya, tumbuh-tumbuhan. Ya, itu disiapkan oleh Allah untuk kenikmatan, kesenangan buat manusia. Dan Allah memberikan kesenangan itu enggak pilih-pilih kasih. Yang beriman juga mendapat kenikmatan kan. Sing sregep ngaji ya dikek, sing ora gelem ngaji ya di, yang iman dikasih, yang kafir juga malah kadang-kadang kita ngiri ya. Buat apa ngaji gini tidak tambah ngaji tambah juga duitnya tambah kayak malah ngiri gitu ya. Iya itulah Allah. Semua dikasih. Nah, cuman ketika telah datang gonjang ganjingnya hari kiamat, malapetaka datang, kapan datangnya? Sewaktu-waktu. Dan itu bisa dirasakan. Ketika gonjang ganjing itu datang, yang sangat besar, yauma yatadzakkaru insan. Maka pada hari itu para manusia mulai ingat. Ingat apa? Masa'a. Apa saja yang dia kerjakan. Apa lebih dunia min khairin wa syarrin, baik dia mengerjakan kebaikan maupun keburukan. Ketika itu yang melakukan
kebaikan ya beda dengan yang didapatkan dengan yang melakukan itu rasanya yang beda. Jadi yang penting rasanya tuh, bukan banyaknya hartanya. Banyak harta rasanya gimana? Udah nggak punya harta, tapi banyak kebaikannya rasanya gimana? Jadi saat itu yang penting bisa nggak merasakan? Makanya boleh. Rasanya atau tidur atau diupaini, rasa yang penting itu. Nah kita nggak begitu bisa merasakan itu. Kalau dirasakan rasa. Padahal ada potensi di diri kita. Ada raga, ada cipta, ada jiwa, ada rasa. Nah kita kebanyakan sembahnya harus sembah raga, sembah roh. Sembah roh itu bersuci sebetulnya. Cuma sembah roh kan bersucinya masih pakai air. Pakai air yang tohirun yang sudah diketahui lah. Air yang nggak najis lah. Kalau wudhu mandi itu kan sembah roh. Gitu betul. Ya bagus. Cuma jangan berhenti sampai di sembah roh. Karena kita bukan hanya potensi roh. Nah, cuma rokok kan ciri-ciri sok-sok, tangan-tangan yang ini ya. Cuma rokok. Kaji, muter-muter gagal, ya cuma rokok. Ada sembah cipta. Sembah cipta itu bersucinya udah nggak butuh air. Ya, sembah cipta itu bersucinya dengan menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu, membersihkan sifat-sifat yang tercela, kemudian diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu untuk bersucinya cipta. Gitu ya. Kadang-kadang cipta itu pikiran kita suka ngeres kan. Kotor, mereka hidup di dokter itu lain soal banyak. Pikiran kotor gara-gara dorongan hawa sahabat. Bisa dipahami Pak itu? Coba rasakan nanti kalau sama juga paham. Jangan melakukan sesuatu karena rasa ngomong jenuh, mesti temporer. Paham ya? Dua ya. Sembah apa tadi? Sembah. Baru sembah jiwa. Sembah jiwa itu ada torikohnya, ada caranya, ada cara. Semua itu sudah berangkat bersuci. Ibadah itu untuk mensucikan jiwa, semua. Kenapa mensucikan? Kan kita harus kembali kepada fitrah. Setelah Ramadan nanti kembali pada fitrah puncaknya. Fitrah itu kembali kepada pencipta. Fitrah itu kata asal dari patoro. Aladi patoros samawati yang menciptakan. Patoro itu menciptakan. Fitrah kembali pada pencipta. Dulu kita datang dari yang Maha Pencipta dalam keadaan bersih sempurna. Besok kembali kepada fitrah, kembali kepada Sang Pencipta, harus bersih sempurna, kembali kepada pencipta. Itu ada iso moksa, iso. Pokoknya itu moksa. Cuman itu disuruh moksa. Cuman orang nggak paham tentang moksa. Nah, nanti kita bahas sambil ngopi. Sembah jiwa, tidak lagi. Sembah jiwa itu sesucinya, bersihnya, sudah tidak pakai air, sudah tidak lagi pakai bersih-bersih jiwa itu. Kan sudah dilalui. Sembah rokok sudah, sembah cipta sudah dilalui, berarti meningkat kesembuhan yang ketiga, sembah jiwa. Itu cara mencucikannya cuma dengan eling lan transport. Eling itu artinya sadar diri,
menyadari diri, kemudian selalu waspada, hati-hati. Mula sak beja-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Wong nek lali iku jenenge nggo lah kemarin Bang Chris. Ada sambungan Pak Lesti. Nah, tiga ini sebetulnya yang harus kita lakukan. Karena ini ada pada diri kita. Jangan cuma roh bonek. Nah, roh bonek itu ada orang itu nih. Orang kosong apa-apa, terus orang dampak apa-apa, orang buaya apa-apa. Ini betul. Rasanya kok mati lah. Mana kita yang boleh ya, bagi diri itu orang rasanya apa-apa. Orang buaya apa-apa. Nah, ini kan kita masing-masing yang merasakan kita masing-masing. Kita perlu punya rasa. Nah, yang keempat ini yang paling berat. Sembah Rasul. Bagaimana cara sembah Rasul? Sudah tidak menggunakan kata-kata. Karena orang yang sembah Rasul yang sudah melalui 3 tingkat tadi dan melewati 3 tataran tadi. Ya, tidak ada kata-kata. Dan dia tidak butuh pembimbing. Tapi yang pertama, kedua, ketiga butuh pembimbing. Nah, pembimbing ini hanya mampu membimbing sampai pintu gerbang. Setelah sampai pintu gerbang ke sana harus mandiri, merasa diri. Dengan catatan sudah melampaui 3 tahap ini. Jadi dibimbing. Sampai pintu gerbang sendiri. Jadi Rasulullah itu sampai 7 lapis langit sudah dilewati, sudah sampai pintu gerbang di dalam muntah, berangkat sendiri ya Rasulullah. Aku nggak sanggup. Padahal aku masih dikawal sama malaikat Jibril. Itu cerita masa lalu. Nah itu diceritakan terus. Kita dari awal cerita kita diceritakan mengenai, kita diceritakan mengenai. Hanya menjadi cerita masa lalu. Apakah kita mau kembali ke masa lalu? Kan tidak. Jadi semestinya ketika kita mendapat info tentang cerita-cerita masa lalu, kita harus pandai. Pandai apa ya? Pandai memproses info itu. Pandai mengolah pikir untuk apa? Untuk mengambil ada pesan positif apa di balik cerita-cerita yang kita terima dan kita dengar itu. Kalau enggak, sekarang enggak ada apa-apa loh sama enggak merah. Rasulullah jelas merah. Rasulullah jelas merah ngadep ke Gusti Allah dulu, setelah ngadep tenang, jelas, harus sholat 5 waktu. Zaman sholat sih. Wis ngadep. Sholat itu langsung ngadep. Ini wajah iya itu lambir. Rasanya saya nggak mengerti. Saya nggak mengoreksi dengan. Coba dikoreksi sendirinya masing-masing. Ini wajah itu iya itu mana? Mana berkata wajah itu mana? Belum wajah itu mana? Memang belum melalui kan itu butuh perjalanan. Perjalanannya tidak ditempuh. Halo, rasa ya, Rasul masih Rasul. Orang Rasul itu restoran itu boleh cuma rasa. Enggak, kita nggak mau menyalahkan siapa-siapa. Enggak, kita nggak bicara salah benar. Kita bicara untuk diri kita masing masing aja bilang, jangan percaya aman. Percaya sama Allah aman. Jadi saya ngomong apa aja, sampai nggak usah percaya. Dirasanya baik. Nah, apa yang ada dalam jiwa sampean itu nggak usah sampai. Kamu cuma objeknya dari luar diri. Hanya sinar. Yang nggak urusan, dari saya wajibannya yang pokoknya benar itu ada. Ya, ada yang mau mendekat ke
seneng karo sinar umur, seneng karo sinar umur. Membenci sinar umur, kalau sampai penting juga sih bersih bersinar. Dari kandungan dari Joko itu kan waktu disampaikan sama tahun Bapak Muhammad Soekarno itu udah pikir mundur lah, udah mundur berarti mati. Bahkan boleh bingung, tapi penting mundur. Nah mundur ya orang usah mandang-mandang, mundur siapa aja diuruti. Baik diuruti yang dalam katanya diuruti semua, mau naik boleh mundur, naik mundur murah. Tapi sini macam-macam, orang kacang kayak gini semuanya panjang terus dari potong pendek semuanya panjang ada kacang yang begitu. Ya kan? Ada yang maunya tanah terus, padahal udah nggak di tanah, tetap aja kacang maunya tanah. Ada yang ganti kacang asin, terus kacang ini di asin. Nggak ada kode yang bengkok aja mau dilurusin nggak untung. Namanya juga enggak. Kalau kangkung, kalau ngomong kangkung, ya macam-macam lah. Mau tempe, mau gosong, bilang ada telur lu tak utuh, pak. Telurnya tak utuh, tak genep. Itu, ini urapnya kumpul sana genep barang lu. Kalau urapannya, bloknya nggak sebelah. Kalau bundel itu kan doa enak. Artinya apa? Ini nek urup itu ya sing ora genep ya diurupi, sing bengkok diurupi, sing kaku ya diurupi, sing lemes kaya diurupi, sing kaku ngantuk terus diurupi, sing bengkok terus kaya toge diurusi, sing medenteng karo kacang panjang wis diketok barang sing panjang diurusi. Malah kadang-kadang ada perek. Mesti perek. Perek gaginya loro, Pak. Nanti apa yang bersih ini tidak oleh ikan perek mesti campurnya murah memang kadang ada ayam ini auto ini bocor-bocor yang paling repot pagi itu murah itu mesti ada ampasnya Pak mendingan ada ampasnya juga ya padahal ampas tengik jadi sing tengik-tengik ku kaya aku cuci urip lah, cuci benci ya. Makanya nek wong urip iku kudune urip, nek urip kudune ora. Oh, iki sing diurusi sing iki ae, iki kakak, iku perek, kok gak diurusi nek sing perek. Iki ngurusi perek itu nek perlu. Ngurusi ndok-ndok sing ora genep bareng itu. Nek rumangsa urip. Mungkin orang urut nek urip, urip kudu urut nek urut kudu ora. Iki sesuk yang urut temen nek ndak usah. Kok itu kurang lebih leluasa lagi kok ndak bareng. Jadi kira-kira enak. Ngono Pak. Oh ini enak, kita lanjut. Menunggu dia akan ngopi rokokan, yang enak, penting lah, urut Pak. Pentingnya urut Pak. Urut-urut urut. Penting urut, harus senang harus urut, ujar. Itu nama orang urusan. Urut dong bawa dulu ya, padang. Orang padang, tak gelap padang, gue madangnya wae. Orang padang, orang padang, peteng itu Pak. Rusak-rusuk agak jelas sekali, walaupun tempatnya lapang kalau gelap, berasa busuk jalan Pak. Ya tempatnya sempit, banyak itu. Kalau cerah Pak, wah bisa sicak, cing, ngono kayak berapa cerah. Gua lapangan ya petang gede itu kayak, nyonya itu rapinya. Loh iya Pak, loh itu fakta betul. Iya. Ngaji yang kenal ngaji. Ini gampang. Jadi nek urip kudu urut, nek urut kudu ojo ngene ya. Ngapain diurupi saya itu ya, diurupi yang marah itu. Nah, yang penting problemnya gas. Itu kalau satu orang belum tak ada. Oke ya. Nah,
Jadi nanti ketika manusia itu sudah ingat apa yang dikerjakan, ya orang yang melakukan kebaikan, dia akan merasakan nikmat dari kebaikan yang dilakukan. Ketika dia merasa berbuat keburukan, ingat keburukan yang dilakukan, dia pasti tersiksa dengan apa yang dia lakukan sendiri. Itu loh kiamat itu saat. Makanya istilahnya saatun, bukan kiamat itu saatun. Digambarkan gonjang ganjing. Kenapa? Gonjang ganjingnya apa yang ada dalam diri bisa dirasakan Pak. Pernah nggak merasakan itu? Ya, iya. Sampai ngapain om kebablasan, begitu kelingan, itu rasanya lain. Apa mana mau diintip barang lain? Budak-budak. Gonjang ganjing. Tapi ketika kita datang menyantuni, ngopeni, ngurusi, rasanya juga beda. Saat itu rasanya pun beda. Tapi tenang ya Pak Sabtu. Ada rondo-rondo yang mudah-mudah, yang ropi, yang tua, beda nggak rasanya Pak? Jujur aja, beda nggak rasanya? Ketika kita melakukan kebaikan, dan sudah itu, kemudian kita melakukan keburukan, rasanya beda nggak? Nah, diterangkan. Yauma yatadzakkarul insanu masa'a, yaitu suatu hari ketika manusia merasakan, mengingat apa yang sudah dilakukan, baik kebaikan maupun keburukan. Rasakan itu pada saat itu. Makanya saatnya kapan? Nggak ada yang bisa menentukan. Makanya kiamat diramal sampai yang ini orang sing gul Pak. Masih ngeramal kiamat itu harus mati di siang kiamat itu dia nggak paham. Saat itu, ya kalimatnya saat kan? Nah iya, pada saat bisa dirasakan Pak. Pernah merasakan? Pak Dodi malah belum pernah. Benar kan? Jujur aja. Ketika senjenengan ya dulu waktu selesai ijab kabul akad nikah, ada guncangan ya? Nanti ada guncangan apa? Begitu kan? Padahal kan nggak jelek, tetap ada guncangan. Ketika mau khutbah merasakan guncangan nggak? Padahal kan kebaikan. Pada saat itu ingat yang dilakukan, ingat apa yang dilakukan. Tapi begitu hasilnya baik, rasanya gimana? Selesai khutbah. Coba ketika selesai ijab kabul habis akad nikah, bagaimana rasanya? Berbunga-bunga tapi juga begitu tamu wedok Bali, istrinya sudah di kamar dulu. Suaminya masih temenin ngopi tamu. Begitu tamunya udah pada selesai, kan masa mau nemenin tamu? Pengen nggak nemenin istrinya? Pengen nggak? Apa? Bagaimana rasanya? Kopi itu nemenin istrinya, pandemi, ya Pak? Kira kan? Begitu baru mulai, terus istrinya ngomong, Mas, lagi men. Iya rasanya. Kecewa katanya. Kecewa. Wis. Tanya yang pernah merasakan itu. Monggo. Waalaikumsalam. Pak. Tanya yang merasakan. Kalau bikin kopi itu, kopi kita
Bikin siapa? Tanya kopi sama. Udah. Benar ya? Santai lagi ngopi ya. Gitu. Sambil ngobrol aja. Silakan nomor apaan boleh. Bebas Pak. Hujanan jarang. Tahu ya? Bisa dirasakan nggak? Iya. Lanjutkan dikit lagi ya. Bikin kopi dulu Bapak. Jadi gitu. Faida ja'akit tomatul kubro yauma yatadakarul insanu ma sa'a. Faida maka apabila ja'at telah datang at-tomatu malah petaka gunjang ganjing malah petaka termasuk gunjang ganjingnya hati jiwa kita gunjang ganjing kubro dengan gunjang ganjing yang sangat kita. Ini contohkan tadi orang nggak pernah khotbah ini kebaikan. Khotbah itu kan baik. Belum pernah khotbah tiba-tiba mau khotbah perdana. Ada nggak gunjang ganjing? Makanya yauma yatadzakarul insan, yaitu suatu hari ketika manusia itu teringat, yatadzakar itu ingat masa apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan. Gunjing dia. Makanya kalau mau khotbah itu nggak usah ingat-ingat mau khotbah apa, udah ngomong aja apa yang ada dalam hati. Jangan menyiapkan jauh-jauh hari, jadi belum apa-apa udah mikirin itu dulu, gondang ganjing tak. Dia kan selalu ingat-ingat itu kan. Yang dicolok ya, lagi kan gitu ya kan. Dari pondok lagi, Amatan Mesir misalnya, tambah dapet-dapet lagi. Pernah nggak merasakan itu? Nah iya itu. Tapi ketika itu sudah terlewati, itu melaksanakan dengan baik, itu hati rasanya makrong. Karena memang itu buah dari kebaikan yang kita usahakan. Ketika yang kita usahakan keburu, buncangnya lebih baik tadi ya. Ngapain janda? Grimis-grimis. Bukan dulu tengok kalau jalan sepi. Jaga maning. Lalu tutup pintu nggak rusak, wah pikirannya buat jalan-jalan tetangga ngintip. Wah. Bisa. Siapa tuh? Mana orangnya? Jasir. Itu kan aktor. Waktu selesai nyoprong, itu pulang, duduk, kita ketemu hansip, kan gitu. Karena dia tahu yang dilakukan, yang diusahakan, kalau usahanya tidak baik. Khairun maupun syarrun, pasti akan terjadi ketika itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Jelas kok itu jelas. Tidak mau apa? Nasi Quran itu. Ya. Nah, bagi orang-orang yang kufur itu, waburizat jahimu liman ya. Waburizat itu kalau jadi jelas, tamat jelas. Dan diperlihatkan dengan jelas ya waburizat itu. Al-idhur apapun hirat nata bangga jubir dilakukan. Cara lainnya dia itu hirat. Ayo hirat. Al-jahimu itu neraka jahim. Tantangan orang lakukan neraka jahim. 5 euro bagi orang yang melihat. Jadi gudang tadi tidak tadi neraka jahim. Fa'amma man tonggo wa asaral hayat dunya wa fa'inna lagi mahiyal makwa. Fa'amma maka ada pun man tonggo orang yang wajib itu durhaka togok Firaun toggo. Nabi Musa sudah dengan Firaun karena Firaun itu toggo ya, toggo itu wajib
Turun belakang. Paham mantogo maka ada pun orang-orang yang lanjut, orang-orang yang durhaka, bahasa roh hayat dunia dan dia lebih memilih kesenangan hidup di dunia daripada ya, dia lebih memilih kesenangan hidup di dunia. Bebas syahwat dengan cara apa? Mengikuti kemauannya hawa sahabat. Keinginan. Ya kan? Kan hidup ini ada keinginan, ada kebutuhan. Ya kan? Kebutuhan nurutin, kalau keinginan, nurutin keinginan, namun mati teman. Pasti ada umur tak kasur. Kata zul umur sampai berbulan kubur kalau nurutin keinginan nggak akan ada umur. Tapi kalau kebutuhan tak nurutin. Kebutuhan kita makan, kebutuhan kita piring. Kebutuhan pakaian kalau udah rusak ya. Mobil kamu termasuk ya. Orang memilih kesenangan hidup di dunia dengan mengikuti syahwat, fa'inal jahimah hingga ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim yang dia rasakan itulah tempat dia kembali, tempat dia berlindung, tempat dia berteduh di situ dan kekal atau terus mengikuti itu. Jadi batang mengikuti syahwat milik dunia. Aslinya sebetulnya orang yang tahu dunia nggak kepengen biasa-biasa. Makanya nggak sulit. Orang bicara akhirat tapi juga nggak kenal dunia kan gitu, susah juga. Padahal ada sering kita dengar dari Pak Yani, orang yang orientasi hidupnya akhirat, dunianya ngikut, tapi kalau orientasinya dunia akhiratnya ngikut tidak. Akan dicelakan barang siapa yang menanam padi rumputnya ikut subur, tapi yang nanam rumput jangan mimpi aja, jangan mimpi padi. Coba nanam padi sampai dimakan nanam di kampung, sampai dimakan Pak rumputnya. Cuma kita nggak yakin. Padahal tadi sudah dijelaskan bumi dihampakan, air disumberkan, gunung dipantangkan. Untuk tumbuhan, untuk apa? Untuk kesenangan buat kalian, balian amikum dan kesenangan buat binatang ternak sama juga senang semua. Yang iman yang senang, yang kafir yang senang cuma nanti. Ketika nggak terjadi bencana yang besar, kemudian orang ingat, ketika dia ingat terhadap apa yang diusahakan, itu akan berbeda rasanya. Hanya ketika orang itu memilih durhaka, kemudian dia memilih kesenangan hidup di dunia, ya kayak di neraka rasanya. Rumah pakai AC itu nggak pernah di rumah, panas loh. Di rumah kan di dalam neraka, nggak ada yang lebih. Nah sebaliknya, ba'ama makofa makomarobihi Banahan nafsa anil hawa fa'inal jannata biar ma'wa wa amma man kofa, maka ada pun orang-orang yang takut ma'oma robihi pada kebesaran Tuhannya, ma'om Tuhannya ya. Artinya ayat yang mau bena ya ini kemudian dia banahan nafsa anil hawa, menahan diri, mencegah dirinya dari menuruti hawa syahwat. Final jannah yang ma'wa, seluruhnya surga yang panas sebagai tempat tinggalnya yang mati. Tapi ya syaratnya tadi takut makom. Ini kan kita kadang-kadang sama dosa takut, tapi sama Tuhan berani. Sama neraka takut, sama Tuhan juga berani. Sama kopet takut, sama Tuhan berani. Nah ini yang susah. Gara-gara apa ya? Nggak bisa nahan nafsu anil hawa. Karena syahwat, keinginan-keinginan yang macam-macam tadi tidak mendorongnya. Ya udah rasanya nggak kayak apa. Karena dia mampu menahan itu ya. Final dan yang tenang, tenang.
santai. Lanjutin ya, dikit lagi kita habisin biar tak surat. Ya salunaka nisaati ayyana mursaha bima anta min dikriha ila rabbika muntahaha nama anta munjiru mayyasaha. Gempet-gempet. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, ya, kamu di sini dulu kan ini diterima oleh Muhammad. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, siapa mereka? Aitu kafir Makkah, orang-orang kafir Makkah yang menanya kepada Muhammad. Anisaati tentang asaah itu kiamat, kiamat hari kiamat. Atau hari berbangkit. Ayyana mursaha. Kapankah terjadinya kiamat itu? Mata hukumuha wa qiyamuha. Kapankah terjadinya dan berdirinya kiamat? Bima anta min dzikroha. Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Ila rabbika muntahaha, pada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya. Inama anta munjiru mayyasaha, inama sesungguhnya anta kamu hanyalah munjiru, pemberi peringatan mayyasaha bagi siapa yang takut kepadanya, takut pada hari kiamat. Orang dulu di panahnya kiamat nggak percaya. Kapan kiamat kita, kapan kiamat kita, yang kamu sebutkan itu, kamu mau siapa? Siapa yang bisa menentukan kiamat kapan? Tidak pernah. Karena kiamat itu hanya urusan Allah. Dulu yang ramal-ramal kiamat, yang ramal yang kepada mati kiamatnya belum. Lalu kita mudah. Ya masalah itu ya kepada Allah, dan puncak pengetahuan tentang kiamat itu Allah. Muntaha ini layak lamu baru, puncak pengetahuan tentang kiamat itu hanya Allah. Layak lamu baru, tidak mungkin yang mengetahuinya selain dia saja. Nama antar mundir, sesungguhnya Allah itu hanya memberi peringatan, mengingatkan, itu saling mengingatkan, saling menasihati. Kalau kita saling mencari kesalahan, ya manusia itu makhluk apa? Manusia jangan salah terus, ada manusia salah. Makanya kita jangan saling mencari kesalahan. Yang enak kita saling mengingatkan, saling menasihati, tawas sobihat, tawas sobis, nih, mayyasaha. Kalau orang-orang yang takut aja, takut manusia. Tanahu yauma yarawnaha lam yalbasu ila asiyatau al-dukaha. Nah ini tanahu seolah-olah mereka itu yauma pada hari mereka yarawnaha melihat hari kebangkitan atau kiamat itu lam yalbasu, mereka itu tidak tinggal, seolah-olah tidak merasakan tinggal di kuburan. Ila kecuali asiatan, hanya sebentar saja, hanya sak sore kalau itu ya, sebentar sak sore tiba-tiba udah aku lupa, aku juga pagi-pagi aja, cuma sekesok gitu ya, sebentar semua, nggak tahu sudah di, jadi cepat, kapan aja. Makanya kalau di kuburan enggak mengenal kuburan itu rasanya cuma sekesok, cuma sak sore gitu. Kiamat saat gitu. Ya tadi saat tinggal banjir, saat hanya tahu hanya Allah. Ya, yang tahu waktunya kapan ya kita nggak pernah tahu. Oleh sebab itu setidak-tidaknya ya,
kiamat itu diidentikan dengan kehancuran termasuk kebinasaan, kita itu cepat atau lambat juga akan dibinasakan karena itu termasuk golongan yang batil. Ya, jadi indikator batil itu mesti sirna, bakal nggak ada ya sirna, bakal sirna itu batil. Makanya kul ja'al haq wa ja'al batil minal batila karena yang kalau kita bakal nggak ada dan kapan kita nggak tahu waktunya. Waktu yang ada itu ada 24 jam masihnya. Itu dibatasi dengan keluar masuknya nafas. Kalau nafas keluar ya masuk lagi, ya udah selesai. Kalau nafas masuk nggak keluar lagi kan selesai kita. Artinya kita sudah lenyap, udah sirna dari alam dunia ini. Ya, kapan pernah tahu? Tidak pernah tahu itu yang jadi masalah. Makanya saat beja-bejanya wong kamari, isih bejo wong kang eling lan was, betul. Sebelum-sebelumnya orang yang lupa diri, masih beruntung orang-orang yang senantiasa ingat, ngerti, pandang memandangi, ya kan? Kenal mengenali, paham memahami, sadar menyadari siapa sejatinya dirinya dan siapa sejatinya Tuhan yang disembah yang sebenarnya, sehingga tidak termasuk yang didoakan walat dolim ya di setiap hari. Demikian tabarukan kita Al-Ibris 5 Bupati Tafsir Al-Quran Al-Aziz yang dipandu dengan kitab tafsir Jalalain sebagai referensi kehidupan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur tentang doa kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dari inayatnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang muslimin, mu'minin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatizina wa li talamizina wa li talamizatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rafiqir wa hamla anta arhamur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasulah faktubna ma'as syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila ada hal yang mau didiskusikan dan ditanyakan, nanti kita sambil ngopi rokokan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi